Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Sebelumnya apakah kalian sudah kenal sama Ibu? Belum. Nah, mungkin di sini sebelumnya Ibu. Jadi Ibu di sini untuk menggantikan Pak Syahril karena Bapak itu sedang rapat di luar kota gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk pada pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua. Berat. Selamat berat. Baca berat, berdoa mulai. Berdoa siap. Nah, baiklah, karena Anda semua belum kenal sama Ibu, jadi di sini Ibu izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Wanda Lestari, bisa dipanggil Ibu Wanda. Ibu berasal dari Riau. Nah, jadi di sini Ibu itu ngekos. Nah, Ibu di sini tamatan dari Universitas Negeri Padang jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, mungkin sekian perkenalan dari Ibu. Apakah ada pertanyaan dari Anda semua? Jika ada, silakan. Tidak, cukup, Bu. Nah, baiklah, mungkin sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Baiklah, Afifah Indriani, hadir Bu. Febrina Ramayani, hadir Bu. Lina Febrina, Hadir, Bu. Febri Wahyu Ariska, hadir Bu. Nur Asna, Hadir, Bu. Reski Yuda Pratama. Sakit, Bu. Oh, sakit. Berarti ada satu orang yang tidak ada ya? Iya, Bu. Berapa sekarang Anda? 10. Nah, jadi apa mata pelajaran kita pada siang hari ini? Ada yang tahu? Sarana dan prasarana. Nah, jadi mata pelajaran kita kan tentang otomatisasi. Nah, adapun materi pokok kita pada hari ini akan kita bahas itu ada 3, yaitu yang pertama itu peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian yang pertama itu ada peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua itu
Nah, ya bagus. Apakah ada lagi yang tahu apa itu sarana atau prasarana? Baiklah, mungkin Ibu jelaskan ya. Nah, jadi sarana itu merupakan alat penunjang yang digunakan secara langsung gitu, untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau suatu lembaga. Nah, kemudian kalau prasarana itu adalah suatu alat yang digunakan atau sarana yang digunakan secara tidak langsung untuk menunjang atau mencapai tujuan suatu organisasi atau lembaga. Nah, jadi itu merupakan pengertian dari sarana dan prasarana. Nah, coba Anda ulangi apa itu sarana? Sarana itu alat sebagai penunjang. Bagus. Nah, coba Anda lengkapi lagi. Apa Bu? Pengertian sarana. Sarana itu merupakan alat yang secara tidak langsung dalam menunjang suatu sarana. Nah, baiklah, bagus. Nah, jadi mungkin Ibu tepati lagi ya. Jadi sarana itu alat penunjang yang digunakan secara langsung gitu. Kalau sedangkan prasarana itu yang digunakan secara tidak langsung. Nah, nah sekarang coba ada yang tahu nggak apa contoh dari sarana? Nah, ya coba Anda. Ruangan kelas Bu. Bagus. Nah, tapi kalau ruang kelas itu ruang bukan. Tapi makasih ya atas Itu ya di sana. Iya sana. meja. Meja mantap. Nah, coba Anda kalau prasarana apa namanya? Kalau sarana itu Ada lagi. Nah, jadi benar apa yang Anda sebutkan semua itu benar. Nah, jadi contoh sarana itu kalau ada yang di kelas ini ada seperti meja, ada kursi, kemudian ada papan tulis dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau prasarana itu contohnya itu bisa ruang kelas kita pada saat ini. Nah, kemudian ada juga lapangan, perpustakaan dan sebagainya. Nah, jadi ada yang mau bertanya terkait pengertian sarana dan prasarana? Kalau ada, dipersilakan. Ya Bu. Bagus. Paham semua ya? Nah, untuk itu yang kita masuk pada pembahasan kita yang kedua, yaitu terkait dengan jenis-jenis sarana dan prasarana. Sebelumnya, apakah Anda ada yang tahu apa saja jenis sarana dan prasarana? Yang habis pakai. Ya, terus Yang habis pakai dan tidak habis pakai. Nah, bagus. Nah, jadi jenis sarana dan prasarana itu bisa dilihat pada dua aspek gitu. Yang pertama itu nah, jadi jenis dari sarana dan prasarana itu bisa kita lihat dari dua bentuk atau dua aspek. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat berdasarkan habis atau tidak habis pakainya. Ada yang tahu nggak apa itu sarana yang berdasarkan habis pakai? Ada yang tahu? Kalau dipakai habis ya Bu. Ya, bagus banget. Nah, jadi habis pakai ini maksudnya sarana itu bisa digunakan hanya satu kali pemakaian saja, gitu. Tidak bisa digunakan berkali-kali atau berulang kali. Nah, itu contohnya itu ada yang tahu nggak? Spidol Bu. Nah, pintar. Ada apa lagi? Tisu. Nah, bagus. Nah, jadi contohnya tuh ada seperti ya spidol saja. Spidol.
yang kedua itu ada yang tidak habis pakai. Nah, kalau tidak habis pakai itu apa tuh maksudnya? Ada yang tahu? Ya, silakan. Apa itu selama itu masih bisa dipakai untuk kelanjutan premium gitu. Nah, ada yang pendapat yang beda nggak? Sama Bu. Sama. Nah, jadi benar. Jadi sarana yang tidak habis pakai itu atau prasarana yang tidak habis pakai itu maksudnya yaitu sarana atau prasarana tersebut bisa digunakan untuk jangka waktu panjang atau bisa dikatakan itu permanen gitu. Nah, kalau contohnya ada yang mau memberikan contohnya enggak? Papan tulis bisa. Papan tulis bisa. Ada lagi nggak? Gedung Bu. Ya, betul. Papan tulis itu bisa, cuma kan itu udah kalau bisa itu kan jadi bisa dikatakan hanya digunakan pada waktu tertentu gitu, tidak bisa secara waktu yang panjang gitu. Kalau seperti gedung itu kan bisa kita gunakan untuk jangka waktu lama, bertahun-tahun gitu. Nah, jadi contohnya tadi ada. Ada lagi nggak? Ada lapangan dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu ada berdasarkan barang bergerak atau tidak bergeraknya. Nah, yang bergerak itu maksudnya itu sarana atau prasarana itu bisa dipindah-pindahkan atau tidak menetap di situ. Jadi bisa kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu pengertian untuk sarana yang bergerak. Kalau sarana yang tidak bergerak itu, sarana tersebut tidak bisa kita pindah-pindahkan atau bisa dikatakan yaitu menetap di situ, tidak bisa diangkat atau tidak bisa digeser. Nah, untuk contohnya sendiri, untuk sarana yang bergerak ada yang tahu nggak? Lemari Bu. Lemari, meja, bagus. Ya, pintar. Ada lagi? Sapu Bu. Nah, boleh. Nah, kalau yang untuk yang tidak bergerak, ada yang mau ngasih pendapat? Gedung Bu. Gedung ya, boleh. Ada lagi? Ada kayak wifi itu bisa dikatakan sarana yang tidak bergerak ya. Nah, jadi jenis-jenis sarana dan prasarana itu ada dua. Nah, coba diulangi Anda apa saja yang kita bahas tadi terkait dengan jenis sarana dan prasarananya. Baik Bu. Kalau dalam jenis sarana prasarana itu ada dua, yaitu pertama berdasarkan habis pakai atau tidak habis pakai. Termasuk habis pakai itu seperti spidol, buku. Yang tidak habis pakai itu gedung dan lapangan. Yang kedua itu berdasarkan bergerak atau tidak bergeraknya. Contoh yang bergerak itu seperti kursi, meja, dan contoh yang tidak bergerak itu gedung. Ya, kita ada. Nah, ada yang ingin bertanya terkait dengan jenis-jenis sarana dan prasarana sebelum kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Jika ada, mungkin boleh ditanyakan sekarang. Oke, kalau cukup kita lanjut ya pada materi terakhir kita yaitu terkait dengan tata ruang kantor. Nah, jadi tata ruang kantor itu merupakan suatu ketentuan atau penyusunan perabotan atau alat-alat yang ada di kantor itu agar mencapai kepuasan dari pegawai yang ada di kantor tersebut sehingga dapat melaksanakan tugas atau kewajibannya secara maksimal. Nah, itu adalah pengertian dari tata ruang dan kantor. Tata ruang kantor. Nah, coba diulangi. Ada yang mau mengulangi apa yang dijelaskan tadi terkait dengan tata ruang kantor? Atau
tersebut seperti peralatan atau perabotan yang ada di dalam kantor tersebut itu disusun sesuai dengan persyaratan atau aspek yang berlaku gitu, sehingga nanti akan mencapai kepuasan bagi pegawai yang bekerja di kantor tersebut, sehingga nantinya pekerjaan yang dilakukan itu akan efektif, efisien, sehingga menghasilkan tujuan yang diharapkan kita tercapai secara maksimal. Nah, jadi itu pengertian dari tata ruang dan kantor. Apa udah paham atau masih kecepatan? Udah paham, Bu. Oke, kalau kamu coba ulangi. Oke, Bu. Tata ruang kantor itu menata ruang kantor agar nyaman dalam melaksanakan satu pekerjaan agar tercapai satu tujuan. Oke, pintar. Nah, jadi tata ruang dan kantor itu dalam itu ada caranya atau ada mekanismenya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa langkah dalam menyusun tata ruang kantor tersebut. Yang pertama itu mengetahui hubungan satuan yang melaksanakan tata usaha atau satuan-satuan kerja lainnya. Nah, jadi kita itu harus mengetahui hubungan antar satuan yang ada di dalam kantor tersebut. Nah, yang kedua itu ada mengetahui sifat pekerjaan dan pelajari segenap pekerjaan tersebut. Nah, kemudian tentukan urutan pekerjaan tersebut. Nah, itu adalah langkah yang kedua. Langkah yang selanjutnya itu membuat gambar dengan ruangan dengan memakai skala atau membuat desain seperti peta gitu terkait dengan ruangan yang ada di kantor tersebut. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu susunlah letak meja dan kursi pegawai dan perabotan lainnya itu dengan menggunakan kertas warna-warni. Nah, jadi itu ditempel atau dibuat dalam sebuah gambar gitu, dengan menggunakan kertas warna-warni tersebut terkait dengan meja dan kursi pegawainya gitu. Jadi akan mudah mengetahui atau memahami letak-letaknya tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu menyusun denah konsep dari tata ruang tersebut. Nah, jika sudah semuanya itu baru kita satukan atau kita susunlah semuanya itu menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Nah, jadi itu ada beberapa langkah dari tata ruang dan kantor. Nah, apakah ada pertanyaan dari Anda semua terkait materi kita pada hari ini? Izin bertanya, Bu. Iya, Saya tidak mengerti apa hubungannya sarana dan prasarana dengan tata ruang kantor. Nah, baiklah, bagus pertanyaannya ya. Nah, jadi hubungannya itu kan sarana dan prasarana itu merupakan alat atau perabotan yang digunakan dalam kantor tersebut gitu. Nah, jadi tata ruang dan kantor ini merupakan penyusunan atau pengaturan sarana dan prasarana yang ada di kantor tersebut. Nah, jadi itu hubungannya. Jadi melalui tata ruang dan tata ruang kantor ini maka sarana tersebut akan dapat kita susun secara baik. Nah, udah paham Anda? Sudah, Bu. Ya, apakah ada lagi pertanyaan dari Anda yang lain? Bu, izin, Bu. Iya, Ada silakan. sarana prasarana gimana, Bu? Dalam kantor itu. Nah, kalau tidak ada sarana dan prasarana, ada yang mau jawab? Saya ingin percaya. Dapat kerja kamu dalam mengganggu kerja. Iya. Berarti Harus kamu berarti lakukan. sarpras itu penting dalam satu kampus ya. Nah, oke, bagus Anda jawabannya. Nah, jadi sarana itu sangat penting gitu, dalam menunjang segala proses kegiatan atau aktivitas yang ada di dalam kantor tersebut dalam mencapai tujuannya. Nah, jadi sarana dan prasarana itu sangat penting gitu, dan tidak bisa jika tidak ada gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Cukup ya. Nah, jadi apa kesimpulan materi kita pada hari ini? Ada yang mau membantu menyimpulkan? Oke. Nah, jadi kita simpulkan terkait materi kita pada hari ini. Nah, jadi administrasi sarana dan prasarana itu sangat penting dilakukan dalam suatu organisasi atau suatu lembaga agar dapat terkelola secara baik sehingga dapat mencapai tujuan dari organisasi atau lembaga tersebut secara efektif dan efisien. Nah, jadi kalau di sini itu ada dua, ada berdasarkan habis atau tidak habisnya pakai, kemudian ada yang bergerak atau tidak bergeraknya. Nah, jadi mungkin itu terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, untuk minggu depan Ibu minta ya Anda semua membuat resume terkait dengan tujuan dan manfaat serta ruang lingkup dari sarana dan prasarana. Bu, itu bertanya, Bu, berapa halaman minimal, Bu? Minimal 3 halaman ya. 2 halaman, Bu. Banyak kali, Bu.
Tapi jangan ada yang menyontek ya. Titik Bu. Tulis tangan aja. Titik Bu. Bagusnya kita tulis tangan aja, soalnya kan pasti ada di teman-teman kita yang tidak punya laptop gitu. Ya. Mungkin cukup sekian pembahasan materi kita atau pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman yang memberikan kritik saran dipersilakan. Kepada saya terlebih dahulu. Ini semuanya yang pertama itu tentang komponen, dimana kalau penguatan verbal dan muncul yang tanggapan bagus atau ya. Kedua itu penguatan berupa menggerakkan badan, itu juga berdampak. Dan ketiga itu penguatan dengan cara mendekati, itu sudah muncul dengan cara anda mendekati teman tadi. Selanjutnya dengan penguatan yang kelihatan yang menyenangkan, kalau menurut belum nampak. Kalau penguatan berupa itu juga udah nampak dengan cara anjuran jempol. Yang kedua itu dengan itu cara penggunaan. Yang pertama itu penggunaan kepada sekelompok siswa dan muncul yang muncul di dalam bagian ini itu variasi dalam penggunaan kematan. Dan yang ketiga itu berisi penggunaan di mana udah ada yang mengatakan dan antusiasan karena Wanda bersemangat dalam menyampaikan materi. Yang kedua kebermaknaan, mungkin maknanya hanya di dalam materi saja, yang di luar itu belum nampak. Dan yang ketiga menghindari penggunaan sepanjang negatif itu juga belum nampak. Mungkin hanya sekian, saya mungkin kembali. Untuk penampilan Wanda di sini saya lihat komponen-komponennya. Yang pertama penguatan verbal di sini sudah muncul seperti Wanda memberikan punya penguatan dia bagus. Terus penguatan mimik kegiatan juga sudah muncul. Penguatan ini juga sudah muncul. Penguatan negatifnya menyenangkannya sudah muncul dan penguatan berkesimpulan sudah muncul juga yang memberikan jempol pada audiensnya. Kedua